Sepotong lorong tidak panjang tapi melolong sepanjang masa, menyorongkan kisah seram yang mencorong. Itulah terowongan Casablanca. Berada di pusat kemegahan Jakarta, terowongan ini memberi sisi yang tak biasa dari ibu kota. Seolah ada 1000 hantu bertumpu di Casablanca. Memang, terowongan Casablanca berada di kawasan angker Batavia. Sebab konon berabad silam, tempat ini merupakan kuburan massal. Meski jasad-jasad telah dipindahkan, namun para penunggu gaibnya tak mau pergi. Dan hanya sepelemparan batu dari terowongan Casablanca, ada kuburan tua Menteng Pulo. Bukan sembarang tempat pemakaman umum, karena di Menteng Pulo bersemayam ribuan jasad tentara Belanda yang tewas dalam berbagai pertempuran di Indonesia. Maka melihat peta lokasinya yang wingit menjadi beralasan jika terowongan Casablanca mengeluarkan aura metafisika. Apalagi berbagai tragedi kecelakaan maut pernah tertoreh di sini. Jadilah terowongan Casablanca sebagai sumbu para hantu. Pemirsa, saya Aldora akan mengajak Anda untuk mengusut misteri dari berbagai sisi agar tak lagi menjadi teka-teki. Di tengah hiruk-pikuk kota megapolitan, nyatanya masih ada juga kisah angker dan cerita seram yang beredar di sekitaran terowongan Casablanca yang dulunya adalah kuburan. Seperti apa kisah mistis yang terjadi di sekitaran terowongan Casablanca? Ikuti penelusuran saya hanya di luar nalar. Terowongan Casablanca menganga, menyiapkan perangkap mistis bagi pengendara yang lengah. Sejak menginjak terowongan, aura tak biasa menerpa. Lalu begitu berada di dalam, seperti meniti labirin misteri yang menjebak jiwa. Kepada mereka yang berjiwa hampa, bersiaplah untuk menerima kejutan menyeramkan. Atau jika sedang sial, akan dibawa ke alam mereka untuk tak kembali lewat drama kecelakaan maut. Benar, terowongan Casablanca memang menjadi salah satu titik mistik yang paling ditakuti warga Jakarta. Pemirsa, saat ini saya akan menemui Haji Pipi di mana beliau merupakan seorang saksi saat kejadian pemindahan jenazah dari terowongan Casablanca. Ikuti penelusuran saya. Casablanca memang kawasan tua yang tak biasa.
Konon tempat ini dipilih menjadi kuburan massal dan jauh di ufuk masa lampau. Tapi kisah pemakaman umum itu sirna ketika Jakarta membutuhkan lebih banyak prasarana. Casablanca pun dibangun di atas bekas kuburan tua itu. Bapak, ya. Assalamualaikum Bapak. Saya Aldora dari di luar Nalar. Ya. Jadi saya ingin bertanya sedikit nih Pak kepada Bapak mengenai proses terjadinya pemindahan jenazah di terowongan Casablanca kepada Bapak. Iya, bisa. Ya, jadi memang dulu waktu terowongan Casablanca memang kan itu bekas makam, makam lama semua. Dipindahkan ke Enteng 1 di Wakaf. Nah itu sampai sekarang ya udah jadi bagus itu jadinya. Jadi saat itu kejadiannya di tahun berapa ya Pak? Kurang lebih itu kalau nggak salah tahun 80-an mungkin juga. Tahun 80 dan Bapak merupakan saksi dan juga membantu ya Pak saat itu ketika jenazah dipindahkan ya Pak? Ya saya memang juga jadi tukang gali juga, ngangkat sekalian kerangkanya yang mana masih ada kerangka diangkat, dipindahkan ke Wakaf. Saat itu, saat tahun 80 dan proses pemindahan itu jenazahnya banyak sekali ya Pak? Banyak, kurang lebih ya saya 300 makam. 300 makam. Itu juga kolam renang, itu gelanggang remaja juga bekas makam juga. Semuanya juga bekas makam. Dipindahkan ke Wakaf. Pak Pipi rapi menyimpan ingatannya ketika terjadi proses pemindahan jasad-jasad dari Casablanca. Ia tak akan bisa melupakan cerita tentang satu jasad yang masih utuh meski berpuluh tahun di dalam kubur. Ya memang kan ada satu orang jadi dia mempunyai ilmu karang. Rambutnya juga panjang, kukunya juga panjang. Jadi itu kuku tangan melilitin badannya. Jadi kukunya mengeliliti badannya iya, itu. Dan rambutnya juga sepanjang sekali seperti bertumbuh terus iya, ya Pak ya? Tumbuh terus. Jadi karena dia mempunyai ilmu karang. Kalau punya ilmu karang itu kan dia tidak diterima di bumi jadinya itu. Jadi karena yang lain, karena dia doangan masih satu, masih utuh. Jadi yang lain udah jadi kerangka semua yang lainnya. Karena dia mungkin juga mempunyai ilmu karang. Ilmu karang itu apa ya Pak ya? Kalau ilmu karang itu saya kurang jelas juga. Karena itu susah hilangnya kalau punya ilmu karang itu. Terus semua kuku, rambut pun juga panjang, kuku pun juga sama juga panjang semua. Jadi itu jenazahnya perempuan ya Pak ya, dengan rambut panjang seperti itu dan orang laki. Seorang laki-laki? Orang laki. Oh, tapi rambutnya panjang, bisa kukunya panjang seperti itu ya? Ya karena kan dia mempunyai ilmu karang. Jadi kalau punya ilmu karang memang rambut panjang, kukunya juga pun panjang, ngebelitin badan. Ya karena kan kalau orang punya ilmu karang kan seperti kayak karang gitu. Jadi dia kalau karang kan istilahnya tumbuh terus kan ya, nggak bisa hilang sampai kapanpun juga. Sisa-sisa jasad sudah dipindahkan, namun penunggu gaib enggan ikut berpindah. Jadilah, terutama di terowongan Casablanca, aura mistiknya kelewat kuat. Keseraman Casablanca rupanya tidak saja datang dari kesilaman. Mereka yang tewas akibat kecelakaan menambah tebal aura metafisika tempat ini. Kalau saya alamin belum lama juga ada orang yang lari pagi itu ketabrak mobil tronton. Oh itu posisinya di kolong juga Casablanca. Sebab dia lagi lari pagi, satu dihajar sama mobil tronton, langsung kegencet ban, langsung mati. Langsung meninggal di tempat ya Pak ya? Iya. Belum pernah melihat, cuman tapi kalau yang baru sekali-sekalinya saya lihat memang kemarin waktu saya lagi kerja, saya lagi foto, baru kelihatan katanya ada penampakan. Itu juga pun saya juga nggak tahu kalau bukannya anak buah saya
yang kasih tahu gitu. Bapak tadi Bapak bilang ada fotonya ya Pak ya? Ada foto. Saya boleh lihat Pak fotonya? Boleh. Inilah kamar penampakan. Gitu. Itulah. Oh, ini jadi ada sosok dari seorang laki-laki ya Pak ya? Iya, laki-laki. Seorang laki-laki yang tidak menggunakan baju dan ini lehernya bolong. Oh iya, lehernya bolong ya Pak? Iya, lehernya bolong. Oh, dan ini adalah Bapak? Ya, itu anak buah saya. Tapi anak buah Bapak ini tidak merasa ada orang di sini Pak? Kagak merasa ada orang di belakang. Dia pun juga pulang langsung sakit. Langsung sakit setelah kejadian ini ya Pak Iya, ya? kejadian ini langsung sakit. Ini kejadiannya kapan Pak? Ya kurang lebih bangsa 3 minggu. Oh, masih 3 minggu, berarti baru sekali ya Pak ya? Iya, baru. Oh, dan kejadiannya juga siang hari? Siang kira-kira jam 10. Sini bisa dilihat pemirsa, ini merupakan penampakan yang dialami oleh Bapak Haji Pipi. Dan di sini lehernya bolong pemirsa. Dan juga langsung sakit ya Pak ya? Langsung. Itu sakit apa Pak? Ya nggak tahu juga, tahu dia pulang, tahu badannya panas aja langsung. Besok langsung dia nggak masuk. Berarti Nggak sakit masuk yang kerja. tidak jelas seperti itu Iya, ya Pak ya? Pak, itu kejadian posisi Bapak mendapatkan foto ini di mana ya Pak? Itu sebelah sana adanya. Oh, di sebelah Yang sana. ada, iya, yang ada bangku biru gitu. Saya boleh ke sana Pak untuk melihat tempatnya lebih jelas? Boleh, kamu lihat. Ya. Ya, adanya di sini lagi nih. Jadi mungkin dia nangkring di atas ini. Saya mutunya dari sana. Jadi kelihatan jelas gitu. Jadi posisinya persis di sini ya Pak ya? Enggak, ini di sebelah mari. Oh, di sini. Iya. Tapi kondisinya di tempat yang lumayan ramai ya Pak ya? Iya. Ada rekan-rekan Bapak juga. Tidak ada satupun yang melihat sosok ini ya Pak ya? Nggak ada satupun yang melihat. Tapi tertangkap oleh kamera Bapak. Iya, kamera saya sendiri. Itu. Pak, dilihat dari sosoknya ya Pak yang tadi di foto Bapak, kan sosoknya laki-laki Pak. Iya. Lalu menggunakan celana panjang jeans dan terlihatnya tidak terlalu tua ya Pak ya, mungkin sekitar masih Muda. kisaran 30-40 tahun ya Pak ya. Iya. Ini apa mungkin memang merupakan korban dari kecelakaan atau mungkin kejadian yang pernah ada di Terowongan Kasablanka Pak? Mungkin juga kejadian dari Kasablanka itu yang tabrakan. Bisa jadi seperti itu ya Pak Bisa ya? jadi seperti itu. Jasad yang terpaksa dipindahkan demi pembangunan Terowongan Kasablanka kini mendiami sebuah kuburan wakaf tak jauh dari terowongan. Di sana pula, jasad yang ditemukan masih utuh kini berdiam. Kalau boleh nih Pak, tadi kan Bapak juga menjelaskan bahwa salah satu jenazah yang dipindahkan itu masih berambut panjang dan berkuku panjang ya Pak ya? Iya. Itu sudah dimakamkannya di mana ya Pak? Dimakamkan itu adanya di paling ujung sekali di wakaf. Boleh saya ke sana Pak? Boleh. Pak, ini di mana Pak makamnya Pak? Makam itu yang di dalam tembok, yang ada perbatasan itu wakaf. Oh, tapi sampai sekarang apa masih ada perawatan atau mungkin ada yang korban keluarganya gitu mengunjungi Pak? Kalau yang ngunjungin tiap tahun ada. Oh, memang ada ya, yang memang jenazah dipindahkan ke sini ya Pak ya? Iya, memang kan masih ada ahli warisnya, masih keluarganya masih ada. Tapi perawatan juga ada Pak? Kalau perawatan nggak ada. Kalau tentang perawatan itu kan yang istilahnya yang mempunyai dari dinas TPU Menteng Pulo, karena itu wakaf. Oh, seperti itu. Jadi ini udah dihitung ini wakaf ya Pak ya? Iya, wakaf nih ya. Inilah makam wakaf orang Pedurenan aslinya. Dan makam yang jenazahnya masih itu ada di dalam sini ya Pak ya? Ya mungkinan ada, cuman
letaknya saya juga pun nggak tahu juga. Karena kejadiannya sudah lama sekali ya Pak ya? Lama, dari tahun 80-an mungkin juga gitu. Pemirsa, di sini bisa dilihat di depan saya dan juga Bapak Haji Pipi merupakan makam wakaf ya Pak ya? Wakaf. Yang merupakan jenazah yang dipindahkan dari Kedurenan. Ya, Kedurenan. Dan kebetulan di sini juga ada yang sedang berziarah, Ya. di mana merupakan keturunan atau ahli waris dari jenazah yang dipindahkan ya Pak ya? Iya. Cerita hantu terowongan Casablanca juga datang dari kisah seram yang lain. Sebab antara terowongan dengan TPU Menteng Pulo ada dua sisi mata uang yang saling bertalian. Pak, tapi setelah dipindahkannya jenazah tersebut, pernah tidak Pak Bapak mengalami atau mungkin mendengar cerita kejadian di luar nalar seperti itu Pak? Nggak ada, nggak ada selama ini. Dan juga jenazah yang masih utuh itu juga tidak ada kejadian apapun lagi ya Pak setelah itu? Nggak ada lagi. Tidak ada ya Pak ya? Iya. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya ya Bapak. Iya. Pemirsa, saya masih akan melanjutkan penelusuran saya tetap di luar nalar. Memindah kuburan itu pada dasarnya kalau tidak ada alasan untuk kepentingan umum itu tidak boleh. Tapi kalau ada alasan untuk kepentingan umum seperti buat jalan yang mempermudah masyarakat, itu boleh. Tapi ada syaratnya. Pertama, ketika memindahkan itu jangan sampai cara memindahkannya itu terkesan tidak menghormati mayat yang ada di dalam kuburan itu. Walaupun mayat itu sudah hancur, hanya tulang belulang gitu loh. Tetap menyediakan kain kafan, dikumpulkan. Kisah tentang terowongan Casablanca yang semula adalah area pemakaman terlanjur jadi cerita paling laris sebagai bumbu penyedap cerita seram di sana. Orang-orang di sekitar Kuningan paham inilah tempat terseram yang mereka hindari. Keseraman yang tak berkurang meski jasad di Casablanca sudah dipindah dan diganti jalan raya. Emang ada penunggunya. Setan terowongan Casablanca itu baju merah, rambutnya dikul-kul panjang. Kebetulan waktu itu saya pas ngontrol berdua kawan saya moto itu ada di kamera saya. Di sampingnya itu seorang wanita, anak-anak berumur sekitar 1,5 abad lah. Udah tua betul, mukanya tua, orangnya kecil, kayak anak-anak, rambutnya panjang dikul-kul putih gitu. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Haji Zakaria. Beliau ini merupakan sesepuh yang tinggal di dekat terowongan Casablanca. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Aldora wabarakatuh. Bapak. Ya Bapak, saya dari di luar nalar ingin bertanya-tanya sedikit tentang Bapak mengenai terowongan Casablanca Pak. Iya. Tentang kisah di luar nalar terkait hawa gaib di terowongan, banyak yang sepakat kalau Casablanca memang lorong yang pekat aura supranaturalnya. Tapi soal sejarah masa silam tempat ini, ada yang punya versi berbeda. Bapak Jaka, warga sepuh di sana, membantah terowongan Casablanca dibangun di atas bekas lahan kuburan. Sebetulnya terowongan Casablanca itu awalnya itu bukan makam. Jadi perkampungan yang disebutnya Kuningan Timur gitu. Di situ dulu ada tanjakan. Tanjakan, kemudian tanjakannya itu nggak diaspal seperti sekarang. Sekarang kan disebutnya Kokas Casablanca. Masih tanah deh, masih tanah. Jadi kalau seperti ada macam-macam
apa namanya itu, terowongan Kasablanka itu memang baru deh. Sebetulnya bukan makam, itu perkampungan. Ya mungkin di daerah Pedurian Masjid yang sekarang itu adalah Gelanggang Mahasiswa Kuningan. Itu memang betul-betul makam. Terima kasih Bapak atas sama-sama. informasinya. Sama-sama. Mohon maaf pada salah kata. Sama-sama. Pemirsa, saya masih akan melanjutkan penelusuran saya. Ikuti terus hanya di Luar Nalar. Sejak tahun 1945-an tempat itu sudah dijadikan salah satu kuburan ya. Kuburan bahkan oleh tentara-tentara Kenil Belanda itu kawasan itu dipakai sebagai kuburan. Jadi kuburan itu luas begini. Nah, di tengah-tengahnya dipotong gitu. Nah, kemudian karena ada jalan Rasuna Said, maka jalan pas di Rasuna Said itulah kemudian dibikin terowongan untuk memperlancar jalan ke arah barat gitu. Pemirsa, saat ini saya akan menemui Ibu Eni, seorang penjaga warung, dan beliau akan menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya di terowongan Kasablanka. Ikuti penelusuran saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu Eni, saya Iya, Aldora dari iya, Luar Nalar. Jadi iya. masuk kedatangan saya ingin bertanya nih sama Ibu Iya. tentang pengalaman mistis yang pernah Ibu alami di terowongan Kasablanka. Seram sejak masih dari cerita tutur, terowongan Kasablanka seperti memberi ingatan massal tentang kegaiban yang niscaya. Ibu sudah berapa lama berjualan di sini? Dari tahun 94. Oh, 94. Dan Ibu pernah mengalami kejadian di terowongan Kasablanka ya, Bu ya? Iya. Seperti pernah. apa Ibu ceritanya? Saya jalan ke sana ya, kayaknya ada bayangan orang liwat gitu Mbak. Nggak taunya nggak lama, tak tengok lagi nggak ada gitu. Jadi aku ya langsung pergi aja gitu. Tapi Ibu merasa seperti melihat sesuatu ya, Bu? Iya, ya? Ternyata kayak- setelah dilihat lagi tidak ada Iya, apa-apa. tidak ada apa-apa. Iya Mbak, ngobrolnya biar enak sambil jalan ya biar santai ya Mbak. Berbagai cerita seram hingga kini terus dikisahkan, terutama sosok wanita yang mewujud secara gaib di terowongan Kasablanka. Hantu inilah yang sering mengganggu, bahkan membuat pengendara lalu lintas mengalami kecelakaan secara misterius. Bu, itu kejadiannya ketika Ibu melihat sosok di terowongan Kasablanka itu kapan Ibu? Udah lama banget Mbak, kira-kira tahun 95-an kejadian itu 95-an ya. ya? Saya kan dari 94. Dan itu sosoknya terlihat seperti apa Ibu? Apa seperti manusia? Apa seperti bayangan besar? Iya, Atau bagaimana Ibu? kayak bayangan gitu. Mm-mm. Kayak bayangan, terus aku lihat lama-lama hilang sendiri gitu. Oh, jadi sekelibatan saja iya. Ibu ya? Tapi selain itu Ibu pernah tidak Bu mengalami kejadian lain selain melihat bayangan di terowongan Kasablanka Iya, itu? ada orang cerita gitu aja di warung. Yang Seperti orang apa? supir taksi cerita, katanya di situ ada suara kayak kucing gitu. Suara seperti kucing di tol? Di terowongan Kasablanka. Oh, di terowongannya, itu. Ternyata dia berhenti, ternyata nggak ada. Jadi dia ya takutnya ada apa-apa, dia berhenti, nggak taunya nggak ada apa-apa. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya ya. Ya, sama-sama. Pemirsa, saya masih akan melanjutkan penelusuran saya. Ikuti hanya di Luar Nalar. Mari Bu. Iya, mari. Membaca Kasablanka, pada akhirnya memang harus menyiapkan diri untuk dipilin rasa ngeri.
Kengerian berlebihan kadang datang bukan untuk menakuti, tapi menjadi jalan masuk menuju alam tak kasat mata. Hanya ketebalan jiwa yang mampu menyelamatkan serta membawa kembali ke alam nyata. Sebab bagi jiwa-jiwa yang terluka, ia akan hilang terbawa ke alam baka. Soal terowongan Casablanca memang banyak cerita ya, bahwa tempat itu tempat yang angker, kadang-kadang ada penampakan yang menyebabkan orang yang lagi melintas itu kehilangan konsentrasi hingga terjadi kecelakaan. Ya memang dalam hidup ini ada tempat yang dipakai oleh makhluk halus sebangsa jin untuk mereka tinggal. Bisa jadi tempat itu biasanya adalah tempat yang sepi, tempat atau memang itu kalau secara supranatural tempat jin itu berkumpul.